Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para ustaz madrasah diniyah lan tokoh masyarakat setempat yang juga sangat saya harapkan kehadirannya ya, supaya saling membenarkan ketika ada salah satu pihak yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqna ikhlasan nawaya fil aqwali wal aqwal. Masih melanjutkan keterangan mengenai makna syahadat yang kedua, syahadat yang pertama. Sedikit mengulangi materi sebelumnya, bahwasanya makna syahadat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam kalimat yang biasanya disebut dengan kalimat tauhid ini, itu intinya adalah dua hal. Isbatul ilahiyyati lillah wa nafyuha li ghairillah. Intinya ada dua hal. Yang pertama, menetapkan sifat ketuhanan bagi Allah dan mentiadakan sifat ketuhanan untuk selain Allah. Itu inti dari makna la ilaha illallah. Tunggu Mas Bari, sekolah gue tak. Surat itu, anjing tipis soalnya. Surat. Ya, la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Menetapkan sifat ketuhanan bagi Allah dan menafikan sifat ketuhanan untuk selain Allah. Kemudian kemarin juga disebutkan bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, di situ ada embel-embel bihaqqin, sehingga maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi sesembahan itu banyak, tetapi tidak layak mendapatkan sesembahan. Nah, makanya di situ dikasih embel-embel bihaqqin, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun kalau perkataannya la ma'budu illallah saja tanpa ada bihaqqinnya, nanti memberikan pemahaman bahwa semua yang disembah itu Allah. Nanti maknanya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti semua yang disembah itu Allah. Padahal di sana ada matahari, sebagian orang menyembahnya, bulan, sapi, sebagian orang menyembahnya, berhala. Nah, apakah kemudian itu disebut Allah? Nah, tidak. Mereka memang disembah, sebagian orang menyembahnya, tetapi tidak berhak. Mereka menyembahnya bil batil, dengan batil, bukan dengan hak. Nah, makanya para ulama dalam menafsiri la ilaha illallah ini ditafsiri dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Ada embel-embel bihaqqinnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kemudian illallahu al-wahidu. Al-wahidu, Allah disifati dengan al-wahid. Al-wahid, sebagaimana sudah disebutkan, itu maknanya zat yang maha esa. Allah itu zat yang maksudnya maha esa. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Maksudnya yang Tuhan
yang layak disembah itu ya hanyalah Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ketuhanan. Tidak ada pembanding bagi Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Nah, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu makna al-wahid. Bagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Yang maknanya Allah itu satu. Wahid, kalimat wahid itu biasanya diterjemahkan dengan satu. Wahid isnya salasah arba'a khamsah. Nah, wahid itu biasanya diterjemahkan satu. Tetapi beliau menegaskan innallaha wahidun la min tariqil adad. Allah itu wahid tetapi bukan dari segi bilangan. Jadi ketika Allah bersifat wahid, maka wahidnya ini bukan dari segi bilangan. Satunya ini bukan dari segi bilangan. Kenapa bukan dari segi bilangan? Soalnya satu dari segi bilangan itu nanti menerima pembagian. Misalnya HP 1, ada HP 1, kemudian dipotong, apakah masih dikatakan satu? Kan tidak. Nah, itu kalau satu dari segi bilangan. Pulpen misalnya, pulpen 1, kemudian dipotong, apakah masih dikatakan satu? Apakah pulpen itu masih dikatakan satu? Nah, kan tidak. Nah, itu satu dari segi bilangan. Nah, dan satunya Allah, sifat wajibnya Allah itu bukan dari segi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarika lahu, tetapi dari segi tidak ada sekutu baginya. Nah, karena sesuatu yang menerima pembagian itu benda, sesuatu yang menerima pembagian itu benda. Seperti tadi HP, pulpen itu kan benda, makanya bisa dibagi. Nah, sedangkan Allah itu bukan benda. Allah itu bukan benda, maka tidak bisa dikatakan Allah itu besar, kecil atau sedang, karena yang mempunyai ukuran besar, kecil atau sedang itu benda, dan Allah bukan benda. Jadi benda itu malahu qulun wa ardun wa umkun, sesuatu yang memiliki kepanjangan, memiliki kelebaran, dan memiliki kedalaman. Setiap benda, maka itu pengertiannya. Misalnya kitab ini kan benda, nah, maka kitab ini memiliki kepanjangan, kelebaran, dan kedalaman. Nah, itu yang namanya benda. Dan benda lah yang menerima pembagian. Nah, adapun Allah maka bukan benda, maka Allah tidak menerima pembagian. Jadi ditegaskan bahwa al-wahid, sifat Allah itu bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tidak ada sekutu baginya. Kemudian al-ahad, al-wahidul ahad, al-ahad itu maknanya alladzi la yaqbalu al-inqisam, zat yang tidak menerima pembagian. Ya seperti tadi, ujung-ujungnya maknanya sama dengan al-wahid, zat yang tidak menerima pembagian. Soalnya kalau menerima pembagian maka tidak dikatakan esa lagi, jadinya dua, satu dibagi menjadi dua, kan jadinya dua juga satu lagi. Nah, jadi makna al-ahad itu zat yang tidak menerima pembagian. Dan sebagian ulama menafsiri al-ahad ini dengan ad-daim alladzi la yasud, zat yang kekal, tidak mengalami kepunahan. Kemudian al-awwal al-qadim, al-awwal dan al-qadim itu maknanya sama, yakni zat
zat yang tidak memiliki saya ulangi, zat yang tidak diawali dengan ketiadaan. Itu makna al-awal dan al-qadim ketika disifatkan kepada Allah. Begitu juga sifat al-azali. Jadi ada 3 sifat, al-awal, al-qadim, dan al-azali. Ketika disifatkan kepada Allah, maka maknanya zat yang tidak diawali dengan ketiadaan, zat yang tidak memiliki permulaan. Nah, itu makna al-awal, al-qadim, dan al-azali. Dengan ini maka bisa diketahui bahwasanya sesuatu yang tidak diawali oleh ketiadaan itu hanya Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki sifat ini. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu diawali oleh ketiadaan. Karena diciptakan. Segala sesuatu selain Allah itu kan makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Khalik itu ya cuma Allah. Nah, selain Allah itu disebut dengan makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, yang namanya diciptakan kan berarti diawali oleh ketiadaan, mempunyai permulaan. Nah, maka tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali Allah. Yang adanya tidak diawali oleh ketiadaan itu hanya Allah. Adapun segala sesuatu selain Allah itu asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Nah, kemudian al-hayyu. Ampun tenan iki ana sing salah. Iya. Al-ahad ya mau aku menyebutkan tentang sebagian ulama yang menafsiri al-ahad dengan ad-daimul ladzi la yazul. Zat yang kekal. Nah, itu salah, tenan. Jadi al-ahad itu maknanya zat yang tidak menerima pembagian, zat yang tidak menerima pembagian. Al-ahadul awwalul qadimul hayyul qayyum. Al-hayyu. Al-hayyu. Al-hayyu itu maknanya zat yang maha hidup, zat yang maha hidup. Tetapi hidupnya Allah tidak seperti hidupnya kita. Allah hidupnya itu tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Hidupnya Allah itu tidak membutuhkan ruh, tulang, daging, dan darah. Tidak membutuhkan sesuatu selainnya. Tidak seperti hidupnya kita. Karena hidupnya kita itu diawali oleh ketiadaan dan diakhiri oleh ketiadaan. Dan hidupnya kita juga membutuhkan yang namanya darah, tulang, dan lain sebagainya. Nah, jadi Allah itu hidup, kita juga hidup, tetapi hidupnya Allah beda dengan hidupnya kita. Kemudian al-qayyum. Al-qayyum. Al-qayyum ini maknanya tadi ad-daimul ladzi la yazul. Zat yang adanya itu kekal, tidak mengalami kepunahan, tidak berakhir. Jadi Allah itu zat yang maha kekal, tidak seperti kita. Kalau kita mengalami kepunahan, kebinasaan, mengalami pengakhiran, Allah tidak menyerupai kita. Kemudian al-baqi. Al-baqi itu maknanya zat yang kekal, sama. Kemudian ad-daim juga zat yang kekal, sama. Nah, jadi hanya Allah yang mempunyai sifat
sifat kekal, yang kekalnya itu dzati. Kekalnya itu dzati maksudnya tidak ada sesuatu selainnya yang menjadikan Allah kekal. Nah, itu yang dimaksud dengan dzati.